Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi. Di antaranya, Gubernur Bali pimpin pembongkaran bangunan ilegal di Pantai Bingin. Sidang paripurna DPRD Provinsi Bali ke-25 masa persidangan 3. Dan jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Agus Jagatraya, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, Gubernur Bali Wayan Koster secara simbolis membongkar salah satu bangunan akomodasi penginapan di wilayah Pantai Bingin, Senin 21 Juli 2025 pagi. Pembongkaran dilakukan karena bangunan tersebut dibangun secara ilegal. Gubernur Bali Wayan Koster secara simbolis membongkar salah satu bangunan akomodasi penginapan di wilayah Pantai Bingin, Senin 21 Juli 2025 pagi. Didampingi Bupati Badung Iwayan Adi Arnawa, Sekda Badung, Kasat Pol PP Bali dan Badung serta sejumlah pejabat lainnya, Gubernur Koster membongkar salah satu pintu masuk akses penginapan yang bernama Morabito Art Cliff. Sebelumnya, aparat penegak Perda Badung telah melayangkan surat terhadap sejumlah pemilik bangunan yang akan dieksekusi. Surat yang dilayangkan menindaklanjuti surat perintah pembongkaran Bupati Badung nomor 600.1.15.2/14831/Setda/Satpol PP tertanggal 15 Juli 2025. Merespon surat Gubernur Bali, 48 bangunan dan villa ilegal semuanya ilegal tidak berizin. Gubernur Koster menjelaskan pelanggaran pertama adalah lahan milik Pemka Badung terdaftar dalam aset Pemka Badung. Jadi bangunan ini adalah bangunan bukan di atas hak milik perorangan. Pertama, lahan ini adalah lahan Pemda Badung, terdaftar dalam aset Pemda Badung. Jadi ini bangunan ini adalah bangunan bukan di atas hak milik perorangan. Itu pelanggaran utamanya. Kemudian juga pelanggaran peraturan daerah provinsi maupun peraturan daerah kabupaten kota mengenai tata ruang. Ini adalah kawasan hijau dan bangunannya tidak ada yang berizin. Okay. Ada berapa banyak yang nanti dibongkar di sini? 48 bangunan. 48 bangunan. Apa itu ada villa ilegal juga di sini, Pak? Ada. Nah, semuanya ilegal, orang tidak ada pakai izin. Dan itu ada yang milik boleh di sini? Masih ditelusuri. 48 bangunan yang ilegal. Ada 48 bangunan yang ilegal di sini. Kenapa baru hari ini, Pak? Kan ini sudah lama di sini. Ya. Kenapa baru hari ini melakukan pembongkaran? Kan perlu proses. Perlu proses peringatan 1, peringatan 2, peringatan 3. Dan setelah mendapat rekomendasi dari DPRD Provinsi Bali. Mungkin langkah selanjutnya setelah pembongkaran hari ini kita terbongkar. Saya meminta Pak Bupati Badung agar menuntaskan pembongkaran ini sampai selesai. 48 bangunan usaha pariwisata yang ilegalnya harus dibongkar semua. Mungkin adakah solusi bagi para yang masuk dari sini? Tentu akan dipikirkan. Ya. Kita juga bukan tidak melindungi, tapi kalau tidak tertib, melanggar aturan, menggunakan aset orang lain, apa itu bisa dibiarkan? Nggak boleh. Tidak boleh kita mendidik masyarakat untuk melakukan pelanggaran. Koster menambahkan kemudian juga pelanggaran peraturan daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota tentang tata ruang.
ini adalah kawasan hijau dan bangunannya tidak ada yang berizin. Koster menyampaikan pengawasan ke depan akan diperketat. Pihaknya memastikan tahun ini akan dilakukan bersih-bersih di seluruh wilayah Bali. Hendra, Bali TV. Pembongkaran puluhan bangunan yang dinilai melanggar di kawasan Pantai Bingin, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, terus menuai reaksi dari masyarakat setempat. Salah satu warga Bingin, Made Sarje, menyampaikan rasa keprihatinannya atas tindakan pembongkaran yang berlangsung sangat singkat tanpa ada ruang negosiasi dengan masyarakat. Made Sarje yang juga merupakan pengelola warung di kawasan Pantai Bingin menyatakan bahwa masyarakat seharusnya diberikan waktu dan kesempatan untuk melakukan penyesuaian. Ia berharap Gubernur Bali dan Bupati Badung dapat membuka ruang dialog dengan masyarakat. Pihaknya memohon diberikan waktu 5 tahun atau jika memungkinkan 10 tahun. Karena di sanalah orang tua mencari nafkah sebagai nelayan, petani, dan pekebun. Anak-anaknya hanya melanjutkan perjuangan mereka. Ia juga menyampaikan bahwa jika pemerintah memberikan waktu tersebut secara tertulis dan legal melalui notaris, maka masyarakat akan menyadari dan secara sukarela meninggalkan kawasan itu tanpa harus melalui proses pemaksaan. Jika sudah tertulis dan ada kejelasan, pihaknya siap pergi sendiri. Jangan sampai anak cucu nanti merasakan nasib yang sama seperti ini. Lebih lanjut, Made Sarje mempertanyakan mengapa hanya kawasan Pantai Bingin yang ditertibkan secara masif. Ia menuntut keadilan agar penertiban dilakukan secara merata di wilayah lain yang juga mengalami persoalan serupa. Mereka mempertanyakan mengapa hanya Pantai Bingin yang diratakan seperti ini, sementara bagian lain di Badung tidak diperlakukan sama. Mereka menuntut keadilan. Pernyataan ini mencerminkan keresahan warga lokal yang merasa tidak hanya kehilangan tempat usaha, tetapi juga sejarah dan ruang hidup mereka. Masyarakat berharap agar proses penataan kawasan dilakukan secara adil, manusiawi, dan melibatkan dialog dengan warga yang terdampak. Teman-teman semua, warga masyarakat Bingin, apakah kita setuju pembangunan Pantai Bingin dibongkar? Tidak. Tolak. 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 Kepada pemerintah kita minta apa? Keadilan. Kami di sana itu sudah hampir 30 tahun atau 40 tahun di sana. Itu karena dari orang tua kami selaku nelayan. Di samping nelayan dia tuh berkebun di sana. Berkebun bukan dalam arti buah dan yang bisa dimakan, karena di sana tempat monyet. Sehingga orang tua kami di sana berkebun pandan yang untuk tikarnya itu. Kalau menerapkan sistem, artinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, pesisir pantai itu kan bisa dimohon oleh masyarakat setempat bersama hukum adat. Itu yang semestinya kita sudah laksanakan, tetapi sampai saat ini belum juga bisa terrealisasi. Kenapa saya mencari keadilan? Karena di tempat lain itu bisa. Kenapa kita di Pantai Bingin itu tidak bisa? Itu yang kita ingin ketahui. Hendra, Bali TV. Sidang paripurna DPRD Provinsi Bali ke-25, masa persidangan 3. Kami segera kembali dengan laporan. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Emco, cat kayu dan besi. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support
suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Bagaimana dia bisa minum teh, bagaimana dia bisa Pemirsa, DPRD Provinsi Bali menggelar sidang paripurna ke-25 masa persidangan ketiga tahun 2025 di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali. Sidang paripurna ini mengambil agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Provinsi Bali tentang perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025. Sidang paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda Provinsi Bali tentang perubahan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali tahun anggaran 2025 dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Bali Iwayan Diesel Astawa. Sidang diawali dengan penyampaian pandangan umum dari fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Putu Suryandanu, dilanjutkan fraksi Gerindra PSI yang dibacakan Ikadek Diana, kemudian fraksi Golkar yang dibacakan Wayan Gunawan, dan terakhir fraksi Demokrat Nasdem yang dibacakan Gusti Ayu Mas Sumatri. Menanggapi pandangan umum fraksi-fraksi ini, Wakil Gubernur Bali Inyoman Giri Praste menyampaikan apresiasinya atas masukan dari pihak legislatif yang konstruktif. Terkait masalah pungutan wisatawan asing yang masuk ke Bali, Giri Praste mengatakan lewat perda baru tentang pungutan wisatawan asing yang telah disepakati dengan DPRD Bali, kerjasama hendak dijalin dengan pihak lain. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan target penerimaan pungutan wisatawan asing sebesar 400 miliar rupiah, bisa naik atau ditingkatkan menjadi 700 miliar rupiah, bahkan bisa naik menjadi 100%. Kami terima kasih ya dari semua fraksi tadi betul-betul memberikan masukan yang konstruktif. Nah, ketika analisa untuk pengambilan salah satu retribusi warga asing ke Bali ini, yang pertama kami terima kasih kita sudah disepakati dengan DPRD ini akan dilakukan dengan perda baru itu ada kerjasama dengan pihak lain. Tujuannya adalah mengadopsi daripada tujuan fraksi hari ini. Bagaimana target yang 400 miliar ini bisa ditingkatkan sampai ke 700 miliar. Dalam perlu dengan pihak ketiga akan melakukan kekuasaan ini. Dan kami pastikan pihak ketiga pun nanti akan mendapat kekuasaan di sana ini. Luar biasa. Yang kedua, dari beberapa fraksi tadi juga menyampaikan untuk metode time series analisis ini. Nah, ini akan kita juga evaluasi baik apple to apple maupun by the trend. Sehingga motivasi yang diberikan oleh fraksi tadi itu adalah bagaimana bisa melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan meningkatkan sumber pendapatan untuk pihak rakyat. Dan ada beberapa dari fraksi ingin mendapatkan penjelasan yang konkret. Saya kira nanti pun ada dari pimpinan DPRD Provinsi Bali, begitu juga dengan Badan Anggaran atau rapat kerja per komisi fraksi dengan TAPD Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Begitu juga dengan Kasirda Gubernur atau saya sebagai dengan tim teknis. Ini adalah menselaraskan komunikasi yang bersinergi sehingga pendapat eksekutif dan legislatif ini sama. Saya kira bagus sekali. Giri Praste menambahkan dari metode time series analisis ini, Pemprov Bali juga akan melakukan evaluasi secara apple to apple dan by the trend. Dengan demikian motivasi yang diberikan oleh seluruh fraksi di DPRD Bali terkait intensifikasi dan ekstensifikasi pajak bisa meningkatkan sumber pendapatan untuk kesejahteraan rakyat Bali. Lebih lanjut, Giri Praste menjelaskan Pemprov Bali akan menggelar rapat kerja antara DPRD Provinsi Bali, baik badan anggaran maupun komisi-komisi dengan tim anggaran pemerintah daerah,
Provinsi Bali untuk menselaraskan komunikasi yang bersinergi sehingga eksekutif sependapat dengan legislatif. Dewi Suarini, Bali TV. Pemirsa, sosialisasi KKPD atau Kartu Kredit Pemerintah Daerah di Kabupaten Badung digelar di Ruang Kertagosana Puspam Kabupaten Badung. KKPD merupakan langkah besar dalam memodernisasi sistem pembayaran belanja atau APBD. Sosialisasi pelaksanaan KKPD bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada perangkat daerah mengenai tata cara penggunaan dan penyelenggaraan KKPD dalam pelaksanaan APBD. Hal ini merupakan upaya untuk memberikan pemahaman dan informasi terkait tata cara penggunaan dan penyelenggaraan kas keluar pejabat daerah dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Sosialisasi ini penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sosialisasi ini melibatkan perangkat daerah terkait seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah BPKAD dan seluruh satuan kerja perangkat daerah SKPD yang mengelola anggaran. Jadi hari ini tadi saya membuka sosialisasi penggunaan kartu kredit perangkat daerah. Jadi kartu kredit perangkat daerah ini memang sudah sesuai dengan ketentuan dari pusat. Pemanfaatan untuk belanja itu kedepannya memang sudah diwajibkan untuk melalui cashless. Jadi dengan penggunaan KKPD ini atau kartu kredit perangkat daerah ini diharapkan kesalahan-kesalahan, kecurangan dalam proses pembayaran itu sangat-sangat bisa diminimalisasi. Jadi harapannya saat ini baru 60-40 proses, jadi 60 masih cash, 40 yang sudah cashless pakai KKPD. Nah, jadi saya harapkan untuk segera bisa 100% penggunaan KKPD sehingga kesalahan-kesalahan itu bisa kita hindari. Materi dalam sosialisasi KKPD kali ini adalah mencakup penjelasan mengenai tata cara pengajuan, penggunaan, dan pertanggungjawaban dana KKPD serta regulasi terkait. Diharapkan sosialisasi ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam penggunaan anggaran. Dalam kesempatan tersebut diserahkan pula kartu fisik KKPD kepada beberapa SKPD di wilayah Kabupaten Badung. Devi, Bali TV. Pemirsa, Universitas Bali Internasional menggelar pembekalan sekaligus melepas peserta kuliah kerja nyata periode 8 di Gedung Kertagosana, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung. Kegiatan tersebut ditandai dengan pengalungan nemtek dan pengenaan topi oleh Rektor Universitas Bali Internasional, Profesor Made Bakte. Rektor Universitas Bali Internasional Profesor Made Bakte mengatakan kuliah kerja nyata periode 8 Universitas Bali Internasional berjumlah 287 orang mahasiswa. Mahasiswa tersebut berasal dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan Fakultas Bisnis, Sosial, Teknologi, dan Humaniora dari 15 program studi. Ratusan mahasiswa akan melakukan kuliah kerja nyata di 10 desa di Kabupaten Badung, diantaranya Desa Carangsari, Kuum, Sembung, Petang, Getasan, dan Sulangai. Sedangkan KKN di Kabupaten Tabanan dilakukan di 5 desa yakni Desa Tua, Baru, Petiga, Payangan, dan Geluntung. KKN terdiri dari 2 tipe kegiatan yaitu multidisiplin dan monodisiplin. Multidisiplin berkolaborasi antar prodi membentuk program kerja utama di mana terdapat 2 topik utama dalam KKN yaitu terkait permasalahan sampah dan pemetaan wisata. Namun tidak lupa juga di bidang kesehatan dan pendidikan. Sedangkan monodisiplin setiap siswa mendampingi satu keluarga dan memberikan pendampingan secara intensif berdasarkan keilmuan maupun di luar keilmuan. Profesor Made Bakte menyebutkan kuliah kerja nyata sebagai bagian tridharma perguruan tinggi yaitu pengabdian kepada masyarakat.
kemampuan hard skill dan soft skill dimiliki mahasiswa agar bisa diimplementasikan khusus dalam mendukung berbagai program pemerintah di Kabupaten Badung. Ikut memberikan sumbangsih kepada program dari Kabupaten Badung yang demikian bagus sekali. Saya kira tadi disampaikan oleh Pak Wakil Pak Asisten bahwa ada 8 muatan dan sebagainya yang tentu kita harapkan kita sebagai masyarakat harus memberikan kontribusinya sehingga akan memberikan manfaat dan juga kepada masyarakat kita di desa di daerah kita lakukan KKN. PLT Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Iwayan Wijana atas nama pemerintah Kabupaten Badung mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bali Internasional memilih Kabupaten Badung sebagai tempat KKN. Wayan Wijana berharap mahasiswa KKN dengan bekal ilmu dan kemampuan yang sudah dimiliki bisa ikut mengembangkan potensi lokal sekaligus memberdayakan masyarakat Badung. Praktekkan apa yang selama ini didapat di bangku kuliah dengan persoalan-persoalan, problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, di situ nanti mahasiswa tentu saja bisa ikut mendorong, ikut mencari solusi, kemudian juga ikut memberdayakan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut juga diisi pembekalan materi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Badung, Disdikpora Kabupaten Badung, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Badung tentang permasalahan sampah, pencegahan bullying, dan permasalahan kesehatan masyarakat. Yana, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi. Poltek Par Bali gelar diklat dasar bagi ASN Dinas Pariwisata Tabanan, Bangli, dan Klungkung tahun 2025. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Wah, Nyai bengong len. Oh, ake ngerti be. Amun seorang perempuan, seorang istri melamun, isi dompetnya pasti KTP, Rogen. Awake hanya belajar lebih tenang menikmati hidup dengan proses tanpa harus protes. Loh, hidup itu adalah sebuah perjalanan, bukan perbandingan. Maka jangan pernah kamu bandingkan prosesmu dengan orang lain, karena kita berdiri di bumi yang sama dengan takdir yang berbeda. Oh, ini bertakdir awake nganten gak beli, saya proses tapi stres. Wah, mulai punya Nyai. Betul ya Nyai. Ini pijit tangan lu. Sakit kaki awak-awake. Apa? Mau pijat gitu? Oh, mau pijat. Bawayan kayak dirungi, matajan, matuakan. Jadi subane gelam kekene awake nih makatang lo. Awake nih makatang. Awake sing kodak, awake sing dawak kenjang, sing dawak mijat. Loh, beli pergi karena tugas, pulang demi beras. Lelah itu wajar, tapi menyerah bukanlah jalan keluar. Semangat kone ngopi, kone ngama, wakilnya berceramah, jadi kayak presiden. Masih lagi sih, kita nggak pakai. Kene be, kene awaknya makatang, awaknya bermajati ngencadang dongkang ini. Oh, kadang timpalnya jadi makatang. Ngajak ke saya dirundungi wayan. Ini, ayo kemarin jangan bicaranya nih lo. Ini saya bicarkan awaknya jangan beli, lang nise ada jangan. Wah,
Sila lagi sini nang ngorek tempe semangat aja kangon. Melarang saya beli ngomong. Ini madan minyak ganapati. Aduh, sudah lo, bahasa beli lo. Pemelaan nih. Pemelaan, jangan nggak dikasat lagi sini. Apa dikasat lagi sini lo? Coba tinggalin. Ini di HP ini nah ada beli. Nak liu khasiatnya nih beli waktu nak nganggon minyak ganapati ada nih beli meringankan apa ada nih kaki terkilir, keseliur, rematik, pegelinu, pilak, kesemutan, bangcang sakit, pokoknya menggenap khasiatnya nih. Nih, mana gijir? Ini kan saya nak tanaki, awaknya saya kita konang. Jadi awaknya bersehat. Jadi awaknya bisa nyai di kamar ini. Aku asingnya. Asingnya nyai, awaknya bersegar di kakak lain nyai. Beli. Baik. Pemirsa, Politeknik Pariwisata Bali atau Poltekpar Bali kembali menunjukkan peran strategisnya dalam penguatan sumber daya manusia di sektor pariwisata. Melalui kerjasama dengan Kementerian Pariwisata, Poltekpar Bali menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pelatihan atau diklat pariwisata yang dasar bagi ASN dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan, Bangli, dan Klungkung, Provinsi Bali, di mana dari tanggal 21 Juni hingga 26 Juni tahun 2025 di Politeknik Pariwisata Bali. Pelatihan diklat ini dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Insinyur Martini Muhammad Paham. Kegiatan ini diikuti sebanyak 30 peserta yang berasal dari Dinas Pariwisata Kabupaten Tabanan, Bangli, dan Klungkung yang bergerak di sektor pariwisata dan pelayanan publik. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional ASN dalam merencanakan, mengelola, dan mengevaluasi program kepariwisataan di daerah. Selama 5 hari, kegiatan diklat menggabungkan sistem pembelajaran daring, kelas tatap muka, dan studi lapangan ke destinasi wisata Pantai Pandawa yang dirancang sebagai wahana penerapan praktik langsung di lapangan. Program ini menjadi bagian dari kebijakan nasional Kementerian Pariwisata dalam pembangunan kapasitas SDM, aparatur secara merata dan terukur di seluruh Indonesia. Direktur Politeknik Pariwisata Bali Dr. Ide Bagus Putu Puja dalam sambutannya mengatakan, diklat dasar yang diselenggarakan bekerja sama dengan Deputi Kelembagaan Pusat ini merupakan suatu kegiatan yang sejalan dengan amanah dan program kerja Poltekpar Bali yang tidak hanya berfungsi mendidik mahasiswa, tetapi juga memiliki program strategis yang dilaksanakan untuk meningkatkan penguatan SDM, salah satunya aparatur sipil negara. Kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini adalah diklat dasar pariwisata yang kita selenggarakan bekerjasama dengan Deputi Kelembagaan Pusat dan juga LAN. Ini merupakan satu kegiatan yang sejalan ya, dengan amanah dan juga program kerja dari Politeknik Pariwisata Bali yang dimana tugas kita tidak cuma berfungsi sebagai mendidik mahasiswa ya, tapi kita punya program strategis ya yang dilaksanakan untuk meningkatkan, salah satunya adalah aparatur sipil negara. Ketua Pelaksana Kegiatan Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Poltekpar Bali, Dr. Putu Diah Sastri Pitanatri menyampaikan, kegiatan ini sebagai salah satu bentuk untuk bisa mendukung akselerasi daripada pemanfaatan teknologi. Jadi memang metode pembelajarannya itu ada beberapa metode, baik itu secara luring maupun secara daring, dan memang ada satu yang kami pergunakan yaitu melalui platform Wonderful Learning Center, di mana peserta itu sudah mendapatkan pembekalan awal sebelum memulai kegiatan hari ini. Selain itu akan dilaksanakan observasi lapangan dan diakhiri dengan uji komprehensif, sehingga nanti ada keterlibatan aktif antara peserta dengan fasilitator
untuk menjamin efektivitas daripada penyelenggaraan kegiatan diklat ini. Seluruh kegiatan ini didukung oleh tim fasilitator yang telah tersertifikasi di bidang pariwisata. Bahwa kami selaku instansi yang mendapat delegasi dari Lembaga Administrasi Negara untuk menyelenggarakan program pelatihan teknis di mana core dari kementerian kita adalah pengembangan kepariwisataan nasional dan didukung oleh kolaborasi dengan Poltek Par Bali dan juga menjangkau 3 kabupaten yaitu Kelungkung, Tabanan, dan Bangli untuk meningkatkan kompetensi dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di Dinas Pariwisata dalam rangka peningkatan standar untuk aparatur sipil negara di bidang penguatan pilar pariwisata yaitu destinasi, pemasaran pariwisata, sumber daya kelembagaan, industri, dan investasi. Politeknik Pariwisata Bali berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas SDM pariwisata melalui pelatihan vokasional dan program pengabdian yang selaras dengan kebutuhan daerah dan arah pembangunan nasional. Bunga Widrayani, Bali TV. SMK PGRI 4 Denpasar menyelenggarakan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah tahun pelajaran 2025-2026. Pelaksanaan MPLS Ramah di SMK PGRI 4 Denpasar berlangsung sejak tanggal 21 hingga 25 Juli 2025. MPLS tahun ini diikuti oleh 352 siswa dengan rincian jurusan perhotelan sejumlah 167 siswa, kuliner sejumlah 146 siswa, dan desain komunikasi visual DKV sejumlah 39 siswa. MPLS merupakan program yang bertujuan untuk mengenalkan lingkungan sekolah kepada siswa baru. Kegiatan ini penting untuk membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan baru serta mengenal berbagai aspek akademis dan non-akademis di sekolah. Proses MPLS di SMK PGRI 4 Denpasar mencakup pengenalan sekolah, sosialisasi program sekolah, dan pengembangan karakter. Kepala SMK PGRI 4 Denpasar, Iketut Suwaryo, menyatakan MPLS Ramah ini bertujuan untuk membentuk karakter atau karakter building sehingga siswa memiliki karakter yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Artinya anak-anak itu diperkenalkan dengan lingkungan sekolah yang ada di SMK PGRI 4 Denpasar, yaitu dalam rangka membentuk karakter building. Bagaimana anak-anak ini dipersiapkan menjadi anak-anak yang bisa memiliki karakter yang disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, itulah tujuan daripada MPLS tahun ini yang dilakukan secara gembira ya, bukan tidak ada lagi tindakan-tindakan seperti tekanan-tekanan seperti tahun-tahun yang lalu. Harapan saya selaku kepala sekolah ikuti ini dengan baik karena tujuannya baik, dan harapan saya anak-anak nanti kalau sudah ikut MPLS selama seminggu ini anak-anak sudah bisa berubah dari sekolah yang lama kepada sekolah yang baru khususnya di SMK PGRI 4 Denpasar. Sementara itu, Ketua Komite SMK PGRI 4 Denpasar, I Gusti Bagus Wiadnyano, menyampaikan bahwa MPLS tahun ini dilaksanakan secara riang gembira dan tidak ada kesan perpeloncoan. Mungkin ada satu materi yang dirubah belakangan agar MPLS ini tidak terkesan angker gitu ya. Kalau dulu kan terkesan angker, apalagi namanya masa orientasi perpeloncoan itu kan sudah hilang karena memang faktor positifnya kecil, sehingga sekarang dirancang MPLS ini agar anak-anak itu betul-betul mengenal lingkungan dengan hati yang riang gitu. Tidak lagi ada rasa ketakutan. Pihaknya juga berharap MPLS tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan mampu mempersiapkan mental siswa dalam mengenyam pembelajaran selama 3 tahun ke depan. Andika, Bali TV. Sebanyak 125 siswa-siswi SMK Industri Penerbangan Cakra Nusantara mengikuti latihan kedisiplinan dan wawasan kebangsaan. Bela Negara SMK Industri Penerbangan Cakra Nusantara ini bertujuan membentuk karakter sehingga memiliki karakter dan mental yang baik sehingga siap mengikuti pendidikan di sekolahnya.
Kolonel Infanteri Arif Susanto selaku Wakil Komandan Rindam 9 Udayana mengatakan, materi yang diberikan pada kegiatan ini seperti kegiatan fisik, mental, dan pembentukan karakter serta permainan edukatif dan outbound, sehingga diharapkan siswa menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Kami membuka latihan bela negara dari SMK Industri Penerbangan Cakra Nusantara ini tahun 2025. Ini tentunya menjadi titik balik yang bagus ya bagi anak-anak SMK ini. Jadi pentingnya pelatihan bela negara utamanya di Rindam 9 Udayana ini. Yang pertama itu tentunya membentuk karakter dari anak-anak siswa SMK penerbangan ini. Harapannya ke depan mereka memiliki karakter yang bagus, mental yang bagus, moral yang baik. Itu harapan dari pelatihan ini. Sehingga ke depannya mereka lebih siap untuk melaksanakan pendidikan di SMK dan selanjutnya mereka akan terjun ke masyarakat dan tentunya mereka akan lebih siap lagi dari sisi mental, moral maupun perilaku mereka. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan. Terima kasih. Hal senada diungkapkan Kepala SMK Penerbangan Cakra Nusantara, Nova Alvinda Anugrah. Dikatakan dengan pelatihan kedisiplinan ini akan bisa membentuk karakter serta fisik dan mental bagi siswa baru. Ditambahkan siswa baru ini berasal dari seluruh Indonesia termasuk dari Kalimantan dan Papua. Terbentuknya karakter kedisiplinan bagi siswa-siswi SMK Penerbangan Cakra Nusantara untuk menyiapkan masa depannya, yang mana kegiatan-kegiatan yang ada di bela negara ini sebagaimana mestinya kegiatan bela negara di sekolah-sekolah lain juga. Dan juga materi-materi yang didapat pada hari ini yaitu wawasan kebangsaan, pelatihan kimia, yang mana ini bagus sekali untuk pembentukan fisik, pembentukan mental, kesiapan bekerja untuk anak-anak nanti setelah lulus. Sementara siswa yang mengikuti pelatihan, Farhan dan Dinda, mengaku sangat antusias mengikuti pelatihan kedisiplinan di Rindam 9 Udayana dan siap hingga berakhirnya pelatihan. Berada di Rindam 9 Udayana ini saya sangat senang dan bahagia karena bisa melatih kedisiplinan saya selama berada di sini selama 4 hari. Dan saya juga sudah siap untuk mengikuti kegiatan selanjutnya selama berada di Rindam 9 Udayana. Dan setelah mengikuti kegiatan upacara pembukaan bela negara tahun 2025, saya merasa sangat bersemangat dan sangat excited untuk mengikuti kegiatan-kegiatan berikutnya. Cakra Nusantara, semangat Korsa Dirgantara. Agus Sudiatmiko, Bali TV. MPLS SMK PGRI 3 Denpasar diikuti 750 siswa. Tantangan baru wujudkan pendidikan berkualitas. Kami segera kembali dengan informasinya. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Menangkan 5 tiket nonton langsung Indonesia di Pentas Dunia 2026 Amerika. Beli 5 bungkus kopi luwak limited edition, foto 5 kemasan dan struk asli. Upload ke sosial media, tag @kopiluwak_official. Dukung Indonesia mengukir sejarah baru. Anak kesayangan lagi sekolah di luar negeri, tiba-tiba nelpon minta uang buat kebutuhan sekolahnya. Atau punya keluarga yang sedang kerja di luar negeri dan ingin transfer uang. Atau ada transaksi bisnis dengan pengusaha di luar negeri. Mau transfer dan terima uang valuta asing, tapi bingung pakai apa? Nggak usah panik, ada Bali Dwipa Remittance.
Apa itu Bali Dwipa Remittance? Yaitu sebuah layanan transfer valuta asing dari Bank BPD Bali. Dengan Bali Dwipa Remittance, kita bisa menerima uang dari luar negeri maupun mengirim ke luar negeri dengan mudah. Jadi, tidak perlu khawatir lagi ketika ingin transaksi dengan valuta asing. Bersama Bali Dwipa Remittance, semua transaksi akan menjadi semakin mudah. Bali Dwipa Remittance, solusi kirim dan terima uang dari luar negeri. Senja malu, sujatine ada di lohe, terus terang beli yang sapangari, terus nang beli nganti mati. Kalau matang lan dingin kabut dedis. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMK PGRI 3 Denpasar diikuti 750 siswa baru. Dengan mengusung tema MPLS Ramah, kegiatan yang diselenggarakan selama 5 hari tersebut dikemas dengan menyenangkan, terutama dalam membangun karakter dan etika bermartabat bagi seluruh siswa baru Tri Griska. Diawali dengan welcome drink, kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di SMK PGRI 3 Denpasar Tri Griska diikuti seluruh siswa baru. Dari 1.695 orang pendaftar awal baik online maupun offline, sebanyak 750 siswa baru diterima di SMK PGRI 3 Denpasar dan dibagi menjadi 16 rombel dalam 2 program studi unggulan. Sebanyak 376 orang memilih program keahlian perhotelan dan 374 orang memilih program keahlian kuliner. Ketua Badan Pengawas Harian sekaligus Ketua Pengurus Perwakilan YPLP PGRI Kota Denpasar, Inengah Madianyane mengatakan, sebagai sekolah unggul dan bermutu, SMK PGRI 3 Denpasar berhasil menjaga kepercayaan masyarakat. Selain memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu hingga lulusan berkualitas, banyak kegiatan positif yang dilakukan siswa, salah satunya dalam kegiatan MPLS yang kreatif dan inovatif, menyuguhkan welcome drink hingga pementasan yang memukau. Madianyane mengucapkan terima kasih atas dukungan serta kepercayaan masyarakat untuk menyekolahkan anak-anaknya di SMK PGRI 3 Denpasar. Kemudian meyakinkan masyarakat bahwa sekolah ini layak untuk anak-anaknya mengenyam pendidikan di sekolah ini. Terbukti pada saat ini dari 1.600 sekian orang anak yang mendaftarkan di sini, karena sekolah ini sudah berbicara masalah mutu dan kualitas dan sesuai juga dengan fasilitas yang ada, maka anak-anak pada saat ini diterima hanya 750. Banyak sekali yang masih ingin masuk di sini yang saya lihat, namun karena memang harus komitmennya seperti itu, maka anak-anak ini terpaksa tidak diterima. SMK PGRI 3 Denpasar kembali menorehkan sejarah baru, namun demikian pencapaian ini merupakan tantangan bagi sekolah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi para siswa untuk mewujudkan pendidikan berkualitas. Acara MPLS di SMK PGRI 3 Denpasar dikemas secara baik dan menyenangkan serta jauh dari kesan perpeloncoan. Jadi untuk MPLS kali ini adalah MPLS Ramah, di mana memang kita mengedepankan bagaimana penerimaan kita kepada siswa supaya siswa merasa diterima. Jadi dalam kegiatannya itu tidak boleh ada perpeloncoan, tidak ada juga seperti mungkin kakak kelasnya balas dendam ke adik kelas, juga tidak ada, karena memang sesungguhnya dari tahun ke tahun memang tidak ada budaya seperti itu di sekolah kami. Harapannya MPLS bisa berjalan dengan baik, tentunya tidak ada permasalahan yang bisa mengganggu jalannya MPLS, dan anak-anak
bisa beradaptasi dengan budaya yang ada di sekolah kami. Dengan tema MPLS bersahabat dan ramah, satukan langkah menuju SMK hebat, MPLS diharapkan menjadi wadah dalam membangun karakter serta etika bermartabat untuk lulusan yang berkualitas. Sukma, Bali TV. Sementara itu, 943 siswa baru dari tingkat playgroup, TK, SMP, dan SMA SMK di lingkungan Yayasan Dwi Jendra Denpasar mengikuti pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kegiatan tersebut dibuka Ketua Pengurus Yayasan Dwi Jendra, Inyoman Satya Negara. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di lingkungan Yayasan Dwi Jendra mengambil tema melalui masa pengenalan lingkungan sekolah yang ramah, kita wujudkan murid yang siap melangkah menuju gerbang remaja penuh karya dan diikuti 943 siswa baru. Ratusan siswa tersebut masing-masing berasal dari playgroup 8 orang, taman kanak 28 orang, sekolah dasar 71 orang, sekolah menengah pertama 417 orang, sekolah menengah atas 288 orang, dan siswa sekolah menengah kejuruan 131 orang siswa baru. Selama 5 hari hingga 25 Juli, siswa baru diberikan materi berupa pengenalan lingkungan sekolah, kurikulum sekolah, gerakan sekolah sehat, kewiranegaraan, bahaya narkoba, latihan kedisiplinan baris berbaris, dan materi lainnya oleh guru dan perwakilan dinas terkait. MPLS bertujuan agar siswa baru mulai mengenal lingkungan sekolah dan seluruh stakeholder di lingkungan Yayasan Dwi Jendra Denpasar. Ketua Pengurus Yayasan Dwi Jendra, Inyoman Satya Negara mengatakan, jumlah siswa setiap tahun ajaran baru, baik dari tingkat playgroup hingga SMA SMK di lingkungan Yayasan Dwi Jendra Denpasar selalu mengalami peningkatan. Hal tersebut menunjukkan kepercayaan masyarakat semakin tinggi terhadap satuan pendidikan di Yayasan Dwi Jendra. Pihaknya senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada siswa, baik dari segi tenaga pendidik berkualitas, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung yang memadai, sehingga mampu melahirkan output lulusan yang terbaik. Masa pengenalan lingkungan sekolah diakhiri dengan upacara Samawartana kepada para siswa baru agar mereka lebih siap secara mental dan spiritual menjalani proses pendidikan di masing-masing satuan pendidikan. Pada dasarnya jumlah daripada siswa-siswi kami dari mulai PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan SMK Dwi Jendra ini sekitar 943 orang. Itulah kepercayaan masyarakat kepada Yayasan Dwi Jendra. Tetap kami jaga kepercayaan itu untuk memberikan suatu pelayanan pendidikan yang lebih baik dan akan terus meningkatkan pelayanan pendidikan yang baik bagi siswa. Ini kurang lebih yang kami syukuri, dan kami tetap menjaga nama Yayasan Dwi Jendra adalah bagian daripada lembaga pendidikan yang ada dan tertua di Bali. Kepada anak-anak kita semua, baik yang masuk, orang tua mempercayakan kepada kami di Yayasan Dwi Jendra maupun yang sudah menamatkan pendidikannya, tuh harapannya supaya anak-anak ini menjadi anak yang berbudi luhur, berkarakter dan berdisiplin di dalam hal menampak kesuksesan di kemudian hari. Ini yang kami bangga, bahwa anak-anak kami itu adalah anak-anak yang sangat baik untuk kedepannya. Pembukaan MPLS di lingkungan Yayasan Dwi Jendra Denpasar ditandai pengenaan topi dan name tag oleh Ketua Yayasan Dwi Jendra, Inyoman Satya Negara, dan pelepasan burung bersama yang diikuti seluruh siswa baru peserta MPLS. Yana, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dahulu. Kami segera kembali dengan laporan. Makin dipercaya masyarakat, SMP Dharma WWK menerima 435 siswa baru. Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna.
kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Di Nusa Penida, cuaca panas terik ini kini membuat sebagian besar wilayah Nusa Penida semakin kering dan tandus rupiah. Herawati mengatakan kini telah dilakukan penyitaan 31 juta rupiah. Tindak pidana yang telah memiliki kekuatan hukum dan 5 butir ekstasi berat bersih 1,70 gram. Saat diperiksa, tersangka lalu mengaku semangat mengkuli kota Paris atot engi portu sing ngelah pipes. Pemirsa, SMP Dharma Wiweka semakin dipercaya oleh masyarakat, bahkan sampai menolak siswa karena keterbatasan ruang belajar. Para siswa baru ini kini tengah mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sekolah setempat, Jalan Pulau Moyo, Pedungan, Denpasar pada Senin 21 Juli 2025. Beginilah suasana pembukaan MPLS SMP Dharma Wiweka. Para siswa baru tampak disiplin telah berada di sekolah pada pukul 7 pagi. Mereka tampak antusias mengikuti pengarahan dari guru maupun seniornya. Pembukaan MPLS ini juga dihadiri oleh tokoh masyarakat dari Desa Pemogan, Pedungan, dan Kepaon, mulai dari Perbekel, Lurah, Bendesa Adat, dan pimpinan LPD lainnya. Untuk tahun 2025 ini, SMP Dharma Wiweka menerima 435 siswa baru dari yang mendaftar 600 lebih. Bahkan SMP Dharma Wiweka telah menutup pendaftaran pada bulan Juni ketika SMP Negeri baru membuka pendaftaran. Peningkatan pendaftaran ini disambut gembira seluruh jajaran SMP Dharma Wiweka. Hal ini menandakan tingkat kepercayaan masyarakat yang masih cukup tinggi dan mulai berubahnya pola pikir masyarakat yang tidak lagi menomorsatukan sekolah negeri, namun kini langsung menjatuhkan pilihan kepada SMP Dharma Wiweka. Kepala SMP Dharma Wiweka Nyoman Mariana mengatakan peningkatan jumlah siswa baru ini tak terlepas dari prestasi akademis maupun non-akademis dan kualitas dari lembaga yang ia pimpin. Selain itu, tata kelola sekolah dan komunikasi yang baik dengan orang tua siswa dan siswa juga menjadi nilai tambah. Kondisi ini juga berarti bahwa SMP Dharma Wiweka memiliki daya saing dan mampu memberikan pelayanan nyaman dan optimal kepada siswa. Kita kan target 9, tapi atas kebijakan daripada pihak yayasan terutama pelaksana menginstruksikan ambil 10 kelas. Sehingga sekarang kita mendapatkan siswa baru kelas 7 dalam tahun pelajaran 2025-2026 ini sejumlah 435 orang. Ini secara data sudah sah. Sementara Ketua Umum Yayasan Dharma Wiweka, Profesor Ketut Siki Kawiana mengapresiasi terus meningkatnya jumlah siswa baru di SMP Dharma Wiweka. Mengingat keterbatasan gedung, kini pihak sekolah tengah mempertimbangkan untuk menambah gedung baru dan infrastruktur lainnya agar bisa memberikan pelayanan yang semakin prima kepada siswa. Nah, itu dalam pemikiran kita untuk kedepannya. Itu menambah prasarana gedung laboratorium yang mutlak harus ada di dalam proses belajar mengajar.
MPLS di SMP Dharma Wiweka akan berlangsung selama 3 hari yang sekaligus diikuti oleh siswa baru PAUD Dharma Wiweka. Selama 3 hari MPLS akan diisi dengan berbagai kegiatan pembentukan karakter, disiplin, dan memperkuat kecerdasan akademis, emosional, dan spiritual, dan dipastikan tidak ada perpeloncoan. MPLS melibatkan berbagai pihak seperti Babin Kamtibmas, BNN Jumantik, dan tokoh masyarakat lainnya. MPLS akan diakhiri dengan kegiatan Tirta Yatra bersama di Pura Golawah Klungkung. Riase Bali TV. Pemirsa, SMK TI Bali Global Denpasar pada tahun pelajaran 2025-2026 menerima sebanyak 412 peserta didik baru. Seluruh peserta didik baru mulai diperkenalkan ke lingkungan internal dan eksternal sekolah. Murid baru SMK TI Bali Global Denpasar diwajibkan mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang ramah dan tentu digelar selama 5 hari. MPLS ramah secara resmi dibuka oleh pembina Yayasan Widya Dharma Santi Profesor Imade Bandem, didampingi Kepala SMK TI Bali Global Denpasar I Gusti Made Murjana di Gor Lila Buana, Koni, Bali. Pembukaan yang ditandai dengan pemukulan gong ini dihadiri Ketua Yayasan Widya Dharma Santi, Ide Bagus Dharma Diaksa, dan Sekretaris Yayasan Lilis Yuningsih, serta seluruh panitia MPLS ramah. Kepala SMK TI Bali Global Denpasar I Gusti Made Murjana mengatakan MPLS ramah ini akan berlangsung dari Senin 21 Juli hingga Jumat 25 Juli 2025. Kegiatan formal dilaksanakan selama 4 hari dengan berbagai materi yang diberikan kepada siswa baru seperti kepemimpinan, penanggulangan kekerasan anak dan perundungan, tata krama, dan penumbuhan karakter bangsa, perkembangan teknologi informasi, dan lainnya. Selanjutnya di hari Jumat, siswa akan diperkenalkan lingkungan sekolah SMK TI Bali Global Denpasar yang beralamat di Jalan Tukad Citarum nomor 44 Denpasar. Hari terakhir Sabtu 26 Juli dilakukan pemanggilan orang tua siswa kelas 10 untuk penyampaian program sekolah. Tujuan digelarnya kegiatan MPLS ramah ini untuk mengenalkan program dan lingkungan sekolah, prasarana sekolah dan cara belajar, serta membangun karakter dan budaya positif sejak hari pertama sekolah. Dengan bertambahnya jumlah siswa baru ini, total siswa di SMK TI Bali Global Denpasar tahun pelajaran 2025-2026 sebanyak 1.166 orang. Pelaksana MPLS ini adalah SMPLS ramah, ramah dalam artian luas, karena dalam pelaksanaan ini harus betul-betul bagaimana menanamkan karakter-karakter kepada anak-anak kita, mendidik dia dalam rangka untuk sebagai orientasi pengenalan lingkungan pertama terhadap sekolah kita. Nah, untuk itulah saya titip kepada Bapak Ibu pembina atau panitia, termasuk anak-anak di OSIS sebagai panitia daripada kegiatan ini, saya sarankan untuk tetap bagaimana riang gembira, tetap semangat, riang gembira, dan bermakna. Pembina Yayasan Widya Dharma Santi Profesor Imade Bandem mengucapkan selamat kepada SMK TI Bali Global Denpasar yang telah menggelar MPLS ramah yang diikuti sebanyak 412 orang murid baru. Kami selalu mengatakan bahwa kehadiran mereka di sini pasti akan mendidik mereka menjadi manusia yang unggul. Yang pertama, memiliki kecerdasan di bidang IT, pasti oleh karena itu bidang-bidang yang mereka pelajari selama di SMK TI Bali Global. Yang kedua, tentu saja kita inginkan mereka memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, belajar agama, belajar buku tertib, dan ini akan meningkatkan integritas mereka di dalam kemasyarakatan. Disiplin itu luar biasa pentingnya bagi mereka sendiri. Yang ketiga, tentu saja yang kami harapkan setiap siswa akan memiliki prestasi yang unggul. Murjana mengatakan SMK TI Bali Global Denpasar terus berkomitmen untuk terus mencetak generasi-generasi yang andal dan kompeten dalam bidang teknologi dengan 5 konsentrasi yang berfokus pada komputer, yaitu rekayasa perangkat lunak atau RPL, teknik komputer dan jaringan TKJ, desain komunikasi visual DKV, animasi, dan bisnis digital.
Semua jurusan ini memiliki bidang keahlian yang sering dibutuhkan di dunia kerja. Indrawan, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Ya pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Agus Jagatraya pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.